Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersyukur semua karena anugerah Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh memiliki kekuatan, kita boleh beraktivitas sepanjang hari ini. Kita percaya karena kuasa Tuhan terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Kekuatan dari sorga itu akan terus melingkupi setiap kehidupan kita. Itu sebabnya pagi hari ini melalui kebenaran firman Allah, saya akan sampaikan kepada saudara bagaimana kita hidup sebagai orang percaya. Kita orang benar hidup oleh karena percaya kepada Tuhan. Saya akan berikan tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah orang yang benar akan hidup oleh percaya. Saya akan bacakan dalam Habakuk pasal yang ketiga. Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Puji Tuhan. Orang benar hidup oleh karena percaya. Saudaraku, di dalam kebenaran ini bagaimana Nabi Habakuk menyampaikan bagaimana orang benar itu hidup. Karena di zaman Habakuk begitu banyak orang-orang yang fasik, orang-orang yang menyimpang dari kebenaran firman Allah. Tetapi seolah-olah kehidupan mereka berkembang dan diberkati. Itu sebabnya Habakuk berkata bahwa sepertinya keadilan itu muncul terbalik. Sepertinya keadilan bagi orang-orang benar itu tidak ada. Karena orang-orang fasik itu adalah orang-orang yang membusungkan dada, orang-orang yang sombong. Di dalam pasal yang kedua dikatakan di sana, ayat yang ke-14, ayat yang ke-4, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percaya. Jadi di zaman Habakuk, orang-orang membusungkan dada, orang-orang sombong, orang-orang fasik. Tetapi firman Allah katakan mereka adalah orang-orang yang tidak lurus hatinya. Tetapi bagaimana orang-orang benar itu hidup oleh karena percayanya kepada Tuhan. Makanya dikatakan oleh kebenaran firman Tuhan tadi, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, bahkan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan. Kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ia di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Ini kebenaran yang luar biasa. Artinya di saat itu, sekalipun keadaan, maka semua yang dikerjakan sepertinya tidak ada hasilnya. Semua yang dikerjakan kegagalan. Tetapi bagaimana Nabi Habakuk menyampaikan bahwa orang-orang benar itu hidup oleh karena percayanya. Kenapa? Karena kita sebagai orang percaya, yang menghidupi kita bukan keberhasilan yang kita miliki. Yang menjamin kehidupan kita bukan kesuksesan yang kita capai. Tetapi kita harus memahami bahwa hidup kita ada di tangan Tuhan. Yang mengatur segala masa, yang mengatur kehidupan adalah Tuhan. Itu sebabnya bagaimana disampaikan di sana, namun aku akan bersorak-sorai dalam Tuhan, beria-ia dalam Allah yang menyelamatkan aku. Kepercayaan itulah, iman kepada Tuhanlah yang sanggup melakukan segala perkara. Jaminan hidup kita bukan apa yang kita capai. Jaminan hidup kita bukanlah suatu hasil
yang kita dapatkan dari apa yang kita sedang kerjakan. Tapi jaminan orang percaya adalah tak kala dia sungguh-sungguh berharap bersandar kepada Tuhan. Karena Tuhan berkuasa untuk melakukan segala sesuatu. Itu sebabnya dalam kebenaran ini, hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, bila sungguh-sungguh kita benar-benar menaruh pengharapan kita, menaruh percaya kita hanya kepada Tuhan, bukan kepada apa yang dicapai oleh manusia. Terlebih di masa-masa yang sukar hari-hari ini, mari kita sungguh-sungguh bersandar, berharap kepada Tuhan. Karena keadaan, situasi, kondisi hari ini tidak akan bisa menghambat kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Keadaan yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi hari-hari ini tidak akan mampu mengubah kuasa Tuhan untuk memberkati kita. Karena kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Itu sebabnya dikatakan oleh Habakuk, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bagaimana mengumpamakan orang percaya itu seperti kaki rusa. Kakinya orang percaya seperti kaki rusa yang kuat dan selalu berjejak di bukit-bukitnya. Berarti kita akan terus berlari dan berlari untuk melihat kebesaran Tuhan, untuk menyaksikan kasih Tuhan, untuk menikmati anugerah dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Itu sebabnya pagi hari ini, mari Bapak Ibu kita bangun terus iman percaya kita kepada Tuhan. Bukan kita percaya dengan apa yang kita lihat, tapi bagaimana kita percaya akan kuasa Tuhan, percaya akan kehendak Tuhan, percaya akan kedahsyatan Tuhan, supaya kita melihat nyata berkat-berkat pertolongan Tuhan itu, mujizat-mujizat terjadi di masa-masa yang sukar, di masa-masa yang tidak mungkin. Hari-hari ini orang menikmati berkat-berkat yang luar biasa, tapi justru dalam kebenaran ini, kalau kita percaya, berharap dan bersandar kepada Tuhan, iman kita hanya kita taruh kepada Tuhan. Sekalipun sepertinya terhambat dan sulit hari-hari ini, tapi nyatakanlah imanmu kepada Tuhan, bahwa Tuhan berkuasa untuk melakukan segala perkara. Allah berkuasa untuk mengerjakan semua yang terbaik, bahkan untuk menyediakan, untuk memberkati kehidupan kita, sehingga kita benar-benar ada di dalam jaminan penggembalaannya Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada saat ini, jemaat-Mu Tuhan, bahwa kami orang benar hidup oleh karena percaya. Bukan kami hidup oleh karena keberhasilan, kesuksesan yang dicapai. Terlebih di masa-masa ini, begitu banyak hal, masalah, kesukaran yang terjadi, kemerosotan yang terjadi. Tapi kami tetap percaya bahwa Tuhan berkuasa untuk memelihara kami, menolong kami, memberkati kami, memberikan jaminan hidup. Bahkan Engkau yang menggembalakan kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan renungan firman Allah pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penghala tamu yang penuh kuasa, yang penuh kemurahan, penuh mujizat, mengalir kiranya berkat anugerah, berkat kemurahan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat perlindungan, berkat keselamatan, berkat kekuatan baru, berkat-berkat Allah yang ajaib, berkat kesehatan yang sempurna dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau di tempat yang maha tinggi. Bagimu segala puji hormat, kuasa dan kemuliaan kami kembalikan. Di dalam berkat nama Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, tetap semangat.